bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita absensi terlebih dahulu ya. Yang ibu sebut namanya itu bilang hadir dengan semangat, oke? Oke. Ferdina, hadir Bu. Devil, hadir Bu. Ada Lilin, Hadir. Lesi, Hadir. Wulandari, Hadir, Bu. Hilwa, Hadir, Bu. Sukma, Hadir, Bu. Jessica, Oke, Bu. Sakit, Sherly, Reda, Hadir, Bu. Dina, Hadir, Bu. Novida, Hadir, Bu. Rani. Hadir, Bu. Jadi yang tidak hadir itu satu orang Ya. sakit. Jadi setelah pulang sekolah nanti kalian jenguk ya teman kalian yang sakit. Jangan sampai satu kelas kalian tidak tahu temannya kemana, terus sakitnya apa, oke? Ya, Bu. Oke. Anak-anak, kan teman kalian tadi ada yang demam. Nah, kalian juga pasti merasakan demam kan? Nah, apa yang kalian rasakan ketika kalian demam? Panas. Panas, pusing, menggigil. Nah, betul sekali ya yang kalian sebutkan itu panas. Kalian pernah nggak di ruangan yang ber-AC kalian merasakan dingin? Nah, pernah nggak kalian bertanya kenapa pas demam kalian panas, di ruangan yang ber-AC kalian dingin? Ada yang tahu kenapa? Karena suhunya yang berbeda, betul. Yang kita bahas ini yaitu tentang suhu, sama halnya dengan pelajaran kita pada hari ini yaitu suhu dan kalor. Kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada beberapa capaian pembelajaran yang harus kita dapatkan. Yang pertama itu yaitu peserta didik mampu memahami konsep suhu sebagai ukuran derajat panas dingin suatu benda. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara suhu dan kalor berdasarkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu peserta didik mampu menggunakan alat ukur suhu atau termometer dengan benar dan teliti. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menafsirkan hasil pengukuran suhu untuk menentukan kondisi suatu benda atau lingkungan. Nah, ada beberapa capaian pelajaran yang harus kita capai ya. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasikan makna suhu sebagai besaran yang menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, yang kedua yaitu tujuannya membedakan pengertian suhu dan kalor. Dan yang ketiga yaitu mengenal jenis-jenis termometer serta fungsinya. Dan yang keempat itu menggunakan termometer sesuai prosedur pengukuran yang benar. Nah, yang terakhir itu membaca dan menuliskan hasil pengukuran suhu dalam satuan derajat Celcius. Nah, coba kalian perhatikan di layar anak-anak, mengapa teh terasa panas sedangkan air di dalam kulkas itu terasa dingin. Padahal kalau kita berpikir itu kan sama-sama air. Kenapa kita mengatakan itu dingin, mengatakan itu panas? Ada yang tahu? Jadi anak-anak, sebelumnya kan kalian hanya tahu panas dan dingin. Ternyata itu karena adanya perbedaan suhu antara kedua air tersebut. Walaupun dia sama-sama air, tapi kedua jenis air tersebut itu suhunya berbeda.
selain suhunya berbeda, itu ada perpindahan kalor di situ. Yang dimana teh panas ini kan kalor itu berpindah dari teh panas ke tangan kita, sehingga ketika kita menyentuh air teh tersebut itu kita merasakan panas karena ada perpindahan kalor di air teh tersebut. Sama halnya dengan air es, yang dimana air es ini kalor yang ada di tangan kita itu berpindah ke air es, sehingga kita merasakan dingin. Oleh sebab itulah ada perbedaan dari kedua jenis air tersebut. Nah, ini pengertian suhu ya. Suhu itu adalah besarnya tingkat panas atau dingin suatu benda. Nah, suhu menunjukkan seberapa panas atau seberapa dingin suatu benda yang kita rasakan. Nah, tadi kan dibahas perpindahan kalor. Nah, untuk pengertian kalor itu sendiri, dia merupakan energi panas yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda lainnya. Dan perpindahan kalor itu terjadi karena benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya, apa hubungan antara suhu dan kalori? Nah, untuk hubungan antara suhu dan kalor, hubungannya itu anak-anak itu sangat berhubungan erat. Yang dimana perpindahan kalor itu berpindah karena adanya suhu, karena adanya perbedaan suhu. Nah, sebaliknya kalau tidak ada perbedaan suhu, kalor tidak akan berpindah. Nah, jadi itulah hubungan kalor dan suhu. Sudah Ibu rangkum biar kalian mengerti. Yang pertama, perbedaan suhu dan kalor. Kalau suhu itu dia menyatakan tingkat panas atau dingin. Dia tidak berpindah. Terus dia diukur dengan termometer dan satuan Celcius. Nah, sedangkan kalor itu sendiri dia itu energi panas dan kalor itu dapat berpindah. Dan dia berpindah karena terjadinya perbedaan suhu. Satuannya Joule. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Kenapa kita tidak menggunakan tangan saja untuk mengukur suhu? Pertanyaannya tadi, kenapa kita tidak menggunakan tangan? Karena tadi kan kalau kita kan bisa merasakan tadi ada dingin, ada panas, tapi kenapa kita tidak menggunakan tangan saja? Yang pertama, memang ya tangan kita ini tidak bisa mengukur, tapi dia merasakan. Nah, kita hanya bisa merasakan dingin dan panas, tidak bisa mengukur derajatnya, tidak bisa menentukan oh itu 1 derajat, 2 derajat, dan 3 derajat. Oleh sebab itulah anak-anak kita harus menggunakan alat untuk mengukur suatu benda. Kalau kita menggunakan tangan, itu bisa saja salah. Hasilnya tidak tepat, kurang tepat, belum tepat, dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan termometer itu pasti tepat. Dan juga termometer ini ada beberapa macam anak-anak. Jadi ketika kita ingin mengukur suhu tubuh itu ada alatnya, mengukur suhu ruangan ada alatnya, mengukur zat cair ada alatnya. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu disebut termometer. Yang dimana termometer ini dia bekerja berdasarkan perubahan sifat zat, seperti zat cair yang menguap saat suhu meningkat. Dengan menggunakan termometer, kita dapat mengetahui suhu benda itu secara lebih akurat dan lebih teliti. Nah, jadi kalau kalian ingin mengukur, kalian harus menggunakan termometer. Dan juga, nah ini jenis-jenis termometer. Nah, ada beberapa yang Ibu ambil ya. Di sini ada 5 termometer. Biar kalian tahu berapa suhu badan teman kalian tadi, apakah itu panas, apakah dingin, dan kalian bisa menyatakan kalau itu tuh demam dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah termometer laboratorium.
Nah, di sini pasti sudah pernah ya kalian lihat termometer laboratorium, yang dimana termometer laboratorium ini itu digunakan untuk mengukur zat cair atau bahan yang digunakan biasanya di dalam laboratorium. Seperti kita praktikum, kita pasti menggunakan termometer laboratorium. Dan yang selanjutnya itu ada termometer ruangan. Nah, kalau misal kalian ada di suatu ruangan, kalian ingin mengukur ruangan tersebut, kalian bisa menggunakan termometer ruangan. Nah, termometer ruangan itu dia mengukur suhu ruangan yang ada di suhu udara yang ada di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya yaitu ada termometer maksimum dan minimum. Dia digunakan untuk mengukur suhu meningkat dan rendahnya suatu lingkungan. Dan juga ada termometer bimetal. Nah, termometer bimetal ini biasanya digunakan di oven kalian masak itu menggunakan termometer bimetal yang dimana itu digunakan untuk mengukur suatu logam. Nah, di sini Ibu sudah ada ya, sudah membawa salah satu contoh biasa kita gunakan dalam praktikum. Ada yang ingin melihat secara dekat? Yang sama-sama memiliki fungsi yang berbeda. Di sini ada 5 bagian. Kalau termometer ini ada 5 bagian. Ada skalanya, ada kapilernya, berupa alkohol. Biasanya itu ada 2, alkohol dan air raksa. Tapi biasanya air raksa ini sudah jarang ya digunakan karena berbahaya kalau misal pecah terus terhirup. Kalau ini jenis termometer alkohol. Nah, ini dia bagian-bagian termometer. Yang pertama itu ada 5, ada tabung kaca, zat cair, raksa atau alkohol. Kalau ini alkohol. Terus yang ketiga itu ada skala suhunya, terus pipa kapiler, sama reservoir. Nah, ketika suhu meningkat, zat cair yang ada di dalam ini akan menguai dan naik pada skala sehingga menunjukkan angka suhu tersebut. Nah, untuk pengertian reservoir itu sendiri, dia merupakan bagian bawah yang merah ini itu menyimpan zat cair yang berfungsi sebagai kontak langsung dengan benda yang ingin kita ukur. Nah, saat menerima panas, zat cair yang di dalam ini tadi akan meningkat, akan menguai ke atas dan menunjukkan skala tertentu. Misal di bagian 20 berarti suhu benda tersebut atau suhu zat cair tersebut itu 20 derajat Celcius. Nah, tabung kaca ini yang di luar dan pipa kapiler itu yang ada di dalam. Dia berukuran sempit kecil yang dimana itu merupakan komponen utama termometer zat cair. Nah, tabung kaca itu berfungsi sebagai pelindung luar yang kuat, sementara pipa kapiler yang di dalam ini dia berfungsi sebagai tempat zat cair, baik itu alkohol maupun air raksa tadi. Nah, diameter sempit kapiler ini memastikan perubahan volume kecil yang terlihat jelas saat pergerakan tinggi cairan, dan juga alkohol itu memudahkan kita melihat, kan tadi kan warna merah, jadi ketika kita mengukur jadi kita tahu suhu tersebut. Nah, zat cair dalam termometer. Zat cair dalam termometer ini tadi yang warna merah. Di dalam termometer kan ada zat cair yang Ibu sudah jelaskan tadi berupa air raksa atau alkohol. Nah, zat cair ini akan naik dan akan turun ketika suhu berubah. Nah, air raksa dan alkohol itu dipilih karena mudah terlihat dan dia mengalami perubahan volume saat suhu berubah. Dan juga perubahan posisi zat
cair inilah yang menunjukkan nilai suhu pada skala termometer. Nah, skala suhu ini adalah berupa angka-angka di sini ya, berupa angka-angka. Terus beberapa skala itu dikenal ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kalau di Indonesia skala yang paling sering kita gunakan yaitu derajat Celsius. Nah, skala ini itu membantu kita dalam membaca dan membandingkan suhu suatu benda secara lebih jelas. Nah, sampai sini kan kalian paham kan mengapa kita menggunakan alat daripada tangan? Kalau tangan kan tidak ada skala suhunya. Jadi kalau menggunakan alat itu memang ada skala suhunya dan bisa kita tentukan secara tepat. Kita sabar, kita tunggu sampai zat cair yang di dalam ini tadi tidak lagi naik atau turun. Cukup. Harapannya paham ya dengan penjelasan yang Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu ada sedikit pertanyaan ya. Pertanyaan siapa yang bisa menjawab sekalian melihat seberapa paham pemahaman kalian mengenai penjelasan Ibu yang Ibu sampaikan tadi. Yang bisa menjawab langsung angkat tangan ya. Menurut kalian, kan kita tadi kan sudah membahas tentang suhu dan kalor. Nah, dan termometer juga. Nah, menurut kalian, kenapa kita harus menggunakan termometer sebelum membaca hasilnya kita harus menunggu tadi? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Silakan Sukma. Yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, karena kita harus menunggu zat cair itu berhenti bergerak. Yang di dalam termometer yang warna merah itu Bu berhenti bergerak agar hasilnya itu akurat, biar terbaca dan tidak terburu-buru untuk mengangkat termometer tersebut. Betul sekali ya. Kasih aplaus buat Sukma. Betul ya yang dikatakan Sukma. Berarti Sukma tadi mendengarkan Ibu menjelaskan, memang benar ya, kita kalau membaca suatu skala pada termometer seperti ini itu tidak boleh terburu-buru karena bisa membuat hasil dari pengukuran kita itu tidak tepat atau kurang tepat. Jadi harapannya ya setelah pelajaran hari ini kalian di lab atau di mana menggunakan apapun itu termometer yang salah satunya yang Ibu jelaskan tadi itu jangan terburu-buru kuncinya, oke? Oke, ngerti. Nah, ada satu lagi nih sebelum kita menutup materi. Ada 2 gelas yang berisi air panas dan air dingin. Nah, menurut kalian arah perpindahan kalor jika kedua gelas itu didekatkan, arah perpindahan kalornya gimana? Ada yang ingin menjawab? Boleh, Lesi? Yang akan berpindah itu adalah kalor akan berpindah dari air panas ke air dingin. Nah, betul sekali ya. Tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwasanya perpindahan kalor itu karena adanya perbedaan suhu. Nah, jadi kan di situ memang jelas ya ada perbedaan suhu, yang satu panas, yang satu dingin. Nah, jadi perpindahan kalornya dari panas ke dingin. Nah, memang benar ya, betul sekali. Kasih aplaus buat Lesi. Oke, kita masuk kesimpulan ya. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu suhu menunjukkan tingkat panas dan dinginnya suatu benda. Suhu itu tidak dapat diukur dengan perasaan, tidak dapat kita ukur dengan perasaan, tetapi kita harus menggunakan termometer. Dan gimana termometer ini dia memiliki berbagai jenis sesuai dengan fungsinya. Nah, suhu dinyatakan dalam skala tertentu dan yang paling sering kita gunakan yaitu skala Celsius. Oke, nah untuk Ibu sebutkan nanti langsung berpisah ya dengan temannya. Yang pertama kelompok 1, Ferdina.
terus Sukma, Reda, sama Novida. Kelompok 2, Devil, Lesi, terus Dina, sama Rani. Kelompok 3, ada Ririn, Wulandari, Hilwa. Udah. Tadi kan Jessica sama Jessica ya sakit tadi. Silakan berkelompok dan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum kita melakukan dan mengerjakan lembar kerja peserta didik, biar kalian semangat dan bisa memahami, di sini Ibu ada satu lagu nih. Ini berhubungan dengan lagu tentang materi kita. Oke, boleh berdiri biar lebih semangat. Bisa diikuti ya. Ayo kawan-kawan pelajari suhu, ukuran derajat panas waktu berendah, alat ukurnya yaitu termometer, satuan internasionalnya Kelvin. Ada 4 skala pengukuran suhu: Celsius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Celsius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9 dan Kelvin 5. Mari teman kita pelajari, semoga kita semua mengerti. Ya, kita mengerjakan LKPD. Nah, untuk di aktivitas 1 kan kita menggunakan 3 jenis air. Yang pertama itu air dingin, air suhu ruangan, dan air panas. Langsung dicatat ya yang sudah dapat. Terus jangan lupa pakai stopwatch. Berapa menit? 5 menit. Hati-hati ya air panas. Kalian langsung ya untuk suhu awalnya. Nanti kita bakalan menunggu 5 menit. Jangan lupa stopwatch. Ditunggu 5 menit, Bu. Ya. Bukan nunggunya, tapi pas kalian kan Iya, usaha awal sih. Kalau sudah diukur semua, sembari kalian menunggu 5 menit, boleh kalian mengerjakan aktivitas biar waktunya tidak terlalu lama.
Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya mengenai lembaga kerja peserta didik. Didiamkan jaminnya atau didiamkan Air panas sebenarnya naik dah. bukan maksudnya itu didiamkan Apa yang terjadi selama di pada dalam semen ruangan setelah didiamkan di dalam Kalau berdua paham, termometer kalau bingung ditanyakan ya. air panas sudah didiamkan. Kalau tadi ada pertanyaan kalau tadi. Jadi ini kan mengapa suhu air dingin? Kalau suhu air dingin bisa meningkat karena kalor yang ada di air itu lingkungan sekitar kita sehingga dingin, dia kan panas kan awalnya kan. Nah ketika kita diamkan atau kita masukkan ke kulkas itu tuh nanti kalornya itu akan lepas kalornya. Setelah dingin airnya karena ada perpindahan kalor. Kalau tidak ada lagi paling lepaskan. 5 menit. Kalian awalnya mengukur kan, update lagi kan kalian tulis, nah baru kalian tunggu 5 menit kalian ukur lagi air dari air ini belum di sini yo terus baru kita tunggu 5 menit tunggu 5 menit terus kita cepat lagi. Bu, saya ingin bertanya. Boleh keluar, silakan. Semuanya panas artinya tempat tenggelam kedua bersih kalau ini kan panasnya kita ya tapi ini kemana? Nah, kemana mereka penjelasan dulu. Kalau ini dari tangan kita ini air biasa. Untuk aktivitas yang pertama tadi ada perbedaannya? Ada. Kalian aktivitas yang pertama kali ada perbedaan? Nah untuk perubahan itu selisih ya di sini dari suhu awal terus suhu akhir.
Ini lagi. Kayaknya yang nggak ada, siarannya ada. Kelompok 1 sama kelompok 2 udah? Sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah. Nanti tinggal kelompok 2 yang belum. Ibu tunggu 2 menit lagi ya. Sudah. Kalau sudah, ada kelompok yang bersedia maju duluan. Kami. Boleh kelompok Hilwa, kelompok 2, kelompok 3. Boleh maju ke depan. Temennya didengar ya, jangan ada yang ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin berdiskusi terhadap jawaban kami dari LKPD Suku dan Kalor. Kenalkan, saya Duarania dengan nomor absen 21, 22. Saya tadi dengan absen 21. Aktivitas pertama itu judulnya menyelidiki perubahan suhu di sekitar.
Lalu ada tabel pengamatan. Yang pertama itu kami mengukur air dingin, suhu awalnya 8 dan suhu akhirnya 10. Perubahannya meningkat menjadi suhu awalnya jadi 8 menjadi 10, yaitu meningkatnya 2. Yang kedua itu ada air panas, suhu awalnya 60, suhu akhirnya 53, menurunnya 7. Yang ketiga air suhu ruangan, suhu awalnya 27, suhu akhirnya 25, yaitu menurunnya ada 2 suhu. Yang pertanyaannya, apa yang terjadi pada suhu air pada setelah didiamkan? Suhu air panas menurun karena adanya perpindahan kalor. Yang kedua, mengapa suhu air dingin bisa meningkat? Karena adanya perpindahan kalor dari suhu ruang ke air. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan suhu? Yang pertama ada massa zat, kalor, jenis zat, besarnya perubahan suhu dan suhu ruang. Selanjutnya aktivitas kedua dibacakan oleh rekan saya, yaitu DDD. Jadi ada aktivitas kedua yaitu analisis panas, di mana air panas yang dibiarkan akan menjadi dingin, es batu yang diletakkan di luar akan mencair. Pertanyaan yang pertama, mengapa air panas menjadi dingin? Karena adanya perpindahan kalor dari suhu air panas ke suhu ruang. Yang kedua, mengapa es batu mencair? Karena adanya perpindahan kalor dari lingkungan ke es batu, yaitu dari suhu rendah menjadi ke suhu tinggi. Kemana panas berpindah pada kedua proses tersebut, dari air panas ke lingkungan dan dari lingkungan ke es batu. Selanjutnya kesimpulan yang dibacakan oleh Wulan. Kesimpulannya, panas berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Adanya kalor dapat menyebabkan perubahan tumbuh dan perubahan bentuk. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 3. Oke, lanjut kelompok selanjutnya. Satu. Yeay! Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan perdebat kami yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Dimulai dari sini. Baik, untuk aktivitas pertama itu pada tabel pengamatan pada air panas, air suhu ruang, air dingin. Nah, pada air panas itu suhu awalnya itu 60 derajat Celcius dan suhu akhirnya itu 53 derajat Celcius. Lalu perubahannya itu dari panas ke dingin. Perbedaannya itu ada 7 derajat Celcius. Nah, yang kedua tuh air suhu ruang. Itu suhu awal 29 derajat Celcius. Nah, suhu airnya tetap itu 29 derajat Celcius. Nah, pada suhu ruang ini tidak ada perubahan. Lalu ada air dingin itu 9 derajat, lalu suhu airnya itu 11 derajat Celcius. Nah, perubahannya itu dari dingin ke meningkat 2 derajat. Lalu pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada suhu air panas setelah didiamkan? Nah, suhu air panas yang didiamkan akan turun, artinya airnya tidak akan panas lagi. Dan yang kedua itu, mengapa suhu air dingin bisa meningkat? Karena adanya perpindahan kalor. Nah, air menjadi tidak dingin lagi karena suhunya naik atau meningkat. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan suhu? Ada faktor massa zat dan jumlah kalor yang diserap atau dilepas. Baiklah, untuk aktivitas 2 akan dijelaskan oleh. Oke, yang kedua yaitu analisis kasus. Teh panas yang dibiarkan akan menjadi dingin, kemudian ada es batu yang diletakkan di luar akan mencair. Pertanyaannya nomor 1, mengapa teh panas menjadi dingin? Karena teh panas mengeluarkan energi panas atau kalor ke lingkungan yang lebih dingin. Kemudian yang kedua, mengapa es batu mencair? Karena es batu menyerap energi panas dari lingkungan sekitar yang bersuhu lebih tinggi atau lebih panas. Yang terakhir, yang ketiga, kemana panas berpindah pada kedua peristiwa tersebut? Dari teh panas
itu berpindah ke lingkungan dan dari lingkungan itu berpindah ke es batu. Jadi untuk kesimpulan Baik, kesimpulannya yaitu panas selalu berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah, sehingga teh menjadi dingin dan es batu akan mencair. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih amas buat kelompok 1. KPD-nya ada? Bisa dikumpulkan. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang presentasikan hasil dari diskusi kami. Baik, langsung saja. Perkenalkan, saya Resi Putri Ayu. Saya Ranisa Gita. Saya Dina Biarti, saya Dina Reza Rahman. Langsung saja akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama itu kami melakukan aktivitas pengamatan dari berbagai macam air. Air panas itu suhu awalnya 51, suhu akhirnya itu 50 derajat Celcius dan selisihnya itu 1 derajat Celcius. Terus air kedua itu ada suhu ruangan, suhu awalnya itu 27 derajat Celcius, suhu akhirnya itu 26 derajat Celcius, perubahannya juga masih sama 1 derajat Celcius. Air dingin itu 8 derajat Celcius, suhu awalnya, dan suhu akhirnya itu 7 derajat Celcius dan perubahannya juga masih sama 1 derajat Celcius. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh Rani. Selanjutnya itu pertanyaan yang ada di bawah. Yang pertama yaitu pertanyaannya, apa yang terjadi pada suhu air panas setelah didiamkan? Nah, yaitu suhunya akan menurun. Yang kedua itu mengapa suhu air dingin bisa meningkat? Karena pengaruh dari perpindahan kalor dari air ke lingkungan. Yang ketiga itu faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan suhu? Yang pertama itu suhu panas, sumber panas seperti matahari, jumlah kalor, jenis zat, luas permukaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gina. Selanjutnya ada aktivitas 2 yaitu mengenai analisis kasus. Yang pertama itu mengapa teh panas itu bisa menjadi dingin? Karena panas dari teh itu berpindah dari udara di sekitarnya sehingga suhu teh itu akan menurun. Yang kedua, mengapa es batu itu bisa mencair? Karena teh menerima panas dari lingkungan sekitarnya sehingga perubahan menjadi air. Ketiga, kemana panas berpindah pada kedua peristiwa tersebut? Panas itu berpindah dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin, yaitu dari teh ke udara, kemudian dari udara itu akan ke es batu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Denny. Baik, di sini saya membacakan kesimpulan dari berbagai aktivitas ini, yang dimana kesimpulannya adalah panas selalu berpindah dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin sampai suhunya menjadi sama. Hal ini membuat suhu benda bisa berubah seperti teh panas yang lama-lama jadi dingin dan juga es batu yang mencair. Jadi perubahan suhu dan wujud benda ini terjadi karena adanya perubahan panas. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, KPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 2. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik ya mengenai suhu dan kalor, dan juga tadi kalian sudah menggunakan termometer dan kalian sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan termometer dan bagaimana melihat skalanya dan lain sebagainya. Nah, tadi ada beberapa hasil yang kalian dapatkan dari pengamatan kalian. Yang pertama,
air dingin dari contohnya dari 8 derajat itu suhu akhirnya 10 derajat. Nah, kalau air panas dari yang tinggi ke rendah. Nah, kalau suhu ruangan itu biasanya ya itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Misal suhunya tadi awalnya 29, tapi kalau lingkungannya itu dingin, itu bisa saja menjadi dingin. Suhunya itu bisa saja naik. Nah, sama halnya misal kalau di luar, nah misal kalian mengukur air ruangan tadi itu di bawah sinar matahari, pasti air tersebut itu menjadi panas. Nah, harapannya ya setelah kita belajar pada hari ini tentang suhu dan kalor, kalian sudah tahu dan kalian bisa menentukan misal kalau kalian di suatu tempat itu misal mau mengukur badan tadi pakai termometer badan atau klinis. Terus kalau ingin mengukur suhu ruangan pasti mengukur termometer ruangan. Alatnya. Kalau mau mengukur zat cair atau benda, kalian menggunakan termometer. Sudah hafal semua ya, sudah memahami. Tadi kan ada sedikit masalah ya dengan laptop. Jadi kita nyanyi lagi sekali lagi buat kalian mengingat. Boleh berdiri? Ayo kawan-kawan, pelajari suhu, ukuran derajat, panas suatu benda, alat ukurnya, hitung termometer, satuan internasionalnya Kelvin. Ada 4 skala pengukuran suhu, Celsius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Celsius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9 dan Kelvin 5. Mari teman-teman kita pelajari, semoga kita semua mengerti. Harapannya semua mengerti ya tentang suhu tadi. Iya, belum. Oke. Di sini ada yang ingin membantu Ibu menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini, kesimpulan keseluruhannya. Ada yang bisa? Boleh ulang, silakan. Boleh maju ke depan saja ulang kesimpulan kita pada hari ini. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, saya memahami bahwa suhu itu digunakan untuk mengetahui panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor adalah panas yang bisa berpindah dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Saya juga belajar kalau kita tidak bisa mengukur suhu hanya dengan perasaan, tapi harus menggunakan termometer supaya hasilnya lebih akurat. Selain itu, saya juga tahu bagian-bagian termometer dan cara menggunakannya dengan benar, seperti harus menunggu sampai zat cair berhenti sebelum dibaca. Ya, terima kasih Ulan. Kasih aku foto. Dengan suhu badannya boleh kalian ukur dengan termometer badan tadi biar kalian tahu dan kalian bandingkan dengan suhu kalian juga. Oke, mungkin itu saja ya pelajaran kita hari ini. Boleh untuk kalian siap-siap terlebih dahulu untuk buku-bukunya disimpan, dan untuk ketua kelas boleh pimpin doa. Kita akan pulang. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dimulai.
Doa selesai. Oke, terima kasih mewakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, boleh yang mau pulang silakan pulang. Oke.